Banyak orang mengira menua itu pasti sakit-sakitan, tapi kenyataannya ada lansia yang tetap sehat, kuat, dan bahagia. Apa rahasianya? Di sebuah kampung kecil yang dikelilingi sawah hijau dan udara pagi yang masih terasa dingin, tinggallah seorang nenek bernama Bu Aminah. Rumahnya sederhana, berdinding kayu, dengan halaman luas yang dipenuhi berbagai tanaman. Di belakang rumahnya terdapat kebun kecil yang selalu hijau sepanjang tahun. Di sanalah Bu Aminah menghabiskan banyak waktunya setiap pagi. Usianya hampir 70 tahun, tetapi tubuhnya masih kuat. Ia masih mampu menyapu halaman sendiri, mencangkul tanah kecil di kebunnya, bahkan berjalan kaki ke pasar tanpa mengeluh lelah. Wajahnya memang sudah memiliki garis-garis usia, namun kulitnya tampak sehat dan bersih. Banyak warga kampung heran melihat kondisi Bu Aminah. Bu Aminah awet muda sekali ya, bisik ibu-ibu tetangga setiap kali melihatnya. Suatu hari cucunya, Rina, datang dari kota untuk menginap beberapa hari. Rina yang bekerja di kota besar sering merasa lelah karena pola hidupnya yang berantakan. Ia sering tidur larut malam, makan makanan cepat saji, dan jarang memperhatikan kesehatan tubuhnya sendiri. Saat pagi tiba, Rina terbangun karena mendengar suara ember dan langkah kaki di halaman belakang. Ia keluar rumah dan melihat neneknya sedang memetik sayuran segar. Ada bayam hijau yang tumbuh subur, ada tomat merah yang menggantung cantik, wortel segar di dalam tanah, dan brokoli kecil yang tertata rapi di kebun. "Nek, pagi-pagi sudah berkebun?" tanya Rina sambil mengucek mata. Bu Aminah tersenyum hangat. "Kalau mau sehat, jangan malas bergerak dan jangan malas makan sayur." Rina tertawa kecil. Ia membantu neneknya membawa keranjang bambu yang sudah penuh sayuran segar. Di perjalanan menuju dapur, Rina memperhatikan kulit tangan neneknya yang masih tampak sehat meski sudah tua. "Nek, kok nenek bisa tetap segar begini?" tanyanya penasaran. Bu Aminah duduk pelan di kursi dapur sambil mulai memotong sayuran. Karena dari muda nenek terbiasa makan makanan alami, sayuran ini membantu tubuh membentuk kolagen alami. Rina sedikit bingung mendengar kata kolagen. Ia sering mendengar iklan tentang kolagen di media sosial, tetapi tidak terlalu memahaminya. Bu Aminah lalu menjelaskan dengan lembut, kolagen itu penting untuk tubuh, untuk kulit, tulang, sendi, bahkan rambut. Semakin tua, kolagen tubuh makin berkurang. Makanya tubuh harus dibantu dengan makanan sehat. Sambil berbicara, Bu Aminah memasukkan bayam, wortel, tomat, dan bawang putih ke dalam panci. Aroma harum mulai memenuhi dapur sederhana itu. "Nenek tidak pernah beli vitamin mahal?" tanya Rina lagi. "Tidak selalu harus mahal," jawab Bu Aminah sambil tersenyum. "Kadang yang sederhana justru paling bermanfaat." Saat makan siang, Rina mencoba sop sayur buatan neneknya. Rasanya hangat dan segar. Sudah lama ia tidak menikmati makanan rumah seperti itu. Hari demi hari berlalu. Selama tinggal di kampung, Rina mulai mengikuti kebiasaan neneknya. Ia bangun pagi, membantu menyiram tanaman, dan makan sayur setiap hari. Anehnya, tubuhnya mulai terasa lebih ringan. Ia tidak mudah lelah seperti biasanya. Kulit wajahnya yang sebelumnya kusam mulai tampak lebih segar. Suatu sore, Rina duduk bersama neneknya di teras rumah sambil memandang sawah yang terkena cahaya senja. "Nek, ternyata hidup sehat itu sederhana ini ya," ucap Rina pelan. Bu Aminah tersenyum bijak. "Tubuh kita akan menjaga
kita kalau kita juga mau menjaganya. Kalimat itu terus teringat di pikiran Rina. Bahkan setelah ia kembali ke kota, ia mulai mengubah kebiasaan hidupnya. Ia belajar memasak sayur sendiri, mengurangi makanan instan, dan mulai menanam tomat kecil di depan rumah kontrakannya. Setiap kali melihat tanaman itu tumbuh, Rina selalu teringat dapur sederhana milik neneknya. Tempat di mana ia belajar bahwa kesehatan bukan datang dari sesuatu yang mewah, melainkan dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan penuh kesabaran setiap hari. Setiap pagi sebelum azan subuh selesai berkumandang, Pak Rahmat sudah bangun dari tidurnya. Ia segera mencuci muka, mengenakan jaket luluh kesayangannya, lalu pergi ke pasar induk untuk membeli sayuran segar. Pekerjaan itu sudah ia jalani lebih dari 20 tahun. Dengan gerobak kayu sederhana, ia berkeliling kampung menjual berbagai sayur segar kepada warga. Meski usianya sudah melewati 50 tahun, tubuh Pak Rahmat masih terlihat kuat. Ia mampu mendorong gerobak berat berisi sayuran dari pagi hingga siang tanpa banyak mengeluh. Banyak pelanggan heran melihat kesehatannya. Pak Rahmat ini tenaganya kayak orang muda, kata seorang ibu sambil memilih tomat. Pak Rahmat hanya tertawa kecil, karena saya tiap hari makan sayur juga, Bu. Gerobaknya selalu penuh warna, ada bayam hijau, segar, wortel orange, cerah, tomat merah matang, kubis besar, brokoli hijau, hingga paprika yang mengilap terkena sinar matahari pagi. Suatu hari seseorang pelanggan muda bernama Dedi menghampirinya. Wajah Dedi tampak lelah meski usianya masih muda. Pak, saya sering capek dan badan pegal terus, keluhnya. Pak Rahmat mengambil beberapa tomat dan bayam dari gerobaknya. Coba perbaiki makanan dulu. Tubuh itu seperti mesin. Kalau yang dimasukkan buruk, hasilnya juga buruk. Dedi tersenyum kecil mendengar nasihat sederhana itu. Pak Rahmat lalu menjelaskan bahwa banyak sayuran membantu tubuh menghasilkan kolagen alami. Menurutnya, kolagen penting untuk menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tubuh secara keseluruhan. Dulu saya juga sering sakit, cerita Pak Rahmat. Tapi sejak rajin makan sayur dan mengurangi makanan instan, badan jadi lebih enak. Sejak hari itu, Dedi mulai rutin membeli sayur dari Pak Rahmat. Awalnya ia merasa sulit karena terbiasa makan mie instan dan gorengan hampir setiap hari. Namun perlahan ia mulai mencoba hidup lebih sehat. Ia belajar membuat tumis bayam sederhana, sup wortel, dan jus tomat. Ibunya bahkan ikut senang melihat perubahan itu. Beberapa bulan kemudian, Dedi merasa tubuhnya jauh lebih segar. Ia tidak mudah lelah saat bekerja. Wajahnya juga terlihat lebih cerah dibanding sebelumnya. Suatu pagi, saat membeli sayur, Dedi berkata sambil tersenyum, "Pak, ternyata makanan memang berpengaruh besar ya buat tubuh." Pak Rahmat mengangguk pelan. Kadang orang mencari obat kemana-mana, padahal dapur sendiri bisa jadi awal kesehatan. Kata-kata itu membuat Dedi berpikir lama. Di tengah kehidupan modern yang serba cepat, banyak orang lupa menjaga tubuhnya sendiri. Mereka sibuk mengejar pekerjaan, tetapi melupakan makanan sehat. Sementara itu, Pak Rahmat tetap menjalani rutinitas sederhananya setiap hari, mendorong gerobak keliling kampung sambil membawa sayuran segar dan pesan sederhana tentang kesehatan. Bagi warga sekitar, Pak Rahmat bukan hanya pedagang sayuran keliling, ia juga sudah seperti pengingat bahwa hidup sehat tidak harus mahal. Kadang jawabannya hanya ada pada sepiring sayur hangat yang dimakan dengan penuh kesadaran setiap hari.